Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir kembali pada pertemuan konseling kelompok kita yang keempat ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kira-kira ada yang ingin memimpin doa? Dimas mungkin? Boleh, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Terima kasih kepada Dimas yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dan mengingatkan kembali bahwasanya dalam pelaksanaan konseling kelompok kita kali ini, segala informasi apapun yang akan kita bahas itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain yang berada di luar pelaksanaan konseling kelompok. Jadi sifatnya rahasia. Kemudian kawan-kawan hadir di sini juga dengan keinginan sendiri ya, tanpa transaksi. Kawan sudah bersedia semua? Terima kasih. Dan juga yang terakhir itu kawan-kawan di sini diharapkan nanti dapat berpartisipasi aktif, kemudian menyampaikan pendapatnya, saling mendengarkan, ataupun memberikan saran atau masukan biar kita saling terbuka. Oke kawan-kawan, sepertinya kita lanjut konseling kelompok pada hari ini. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya ini ada bola, nanti saya akan lemparkan kepada teman-teman semua seperti contoh dari Fikri untuk Rahman, seperti itu ya teman-teman. Dan bola ini harus kembali ke saya, paham? Oke, kita mulai dari Fikri untuk Rani. Dari Rani untuk Dimas. Dari Dimas untuk Aisyah. Elsa untuk Paris. Dari Papalis untuk Aisyah. Dari Ardi Aisyah untuk Rahmat. Dari Rahman untuk Dewi. Dari Dewi untuk Sarifah. Dari Sarifah untuk Rani. Dari Rani untuk Tidak apa-apa, sebenarnya cukup sekali saja menerima bola ini. Cuma ada apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kemarin kita sudah bahas masalah siapa ya? Di pertemuan yang terakhir. Sama Kardi, Sarita, sama Esa juga ya. Oke, hari ini permasalahan siapa? Dimas dan Aisyah ya. Oke, kira-kira mungkin kita akan lanjut saja dalam kegiatan konseling kelompok ini tentang sosial atau social concern. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahan terlebih dahulu? Aisyah atau Dimas? Dimas ya. Silakan Dimas. Ya, sebenarnya permasalahan Dimas itu mungkin mengenai tindakan untuk menolong, karena Dimas itu ada niatan untuk menolong orang, menolong sesama, tapi dalam actionnya itu tidak terjadi atau cuma niatnya doang. Masih Dimas, kalau tidak salah kemarin ada juga ya yang masalahnya hampir sama dengan Dimas, Rahmat ya. Oke, silakan Rahmat. Rahmat juga hampir sama Kak. Karena kalau setiap kegiatan gitu ada nih teman yang butuh bantuan, dalam niat hati tuh sudah pengen bantu nih, tapi nggak ada pergerakan, jadi cuma niatnya doang. Oke, terima kasih kepada Dimas dan Rahmat atas penyampaian masalahnya. Maka di sini kita akan menggunakan dinamika kelompok untuk saling berdiskusi untuk membantu memecahkan permasalahan dari Rahmat dan Dimas tadi. Kira-kira dari permasalahan tadi siapa nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa nih yang mau coba?
Rani mau coba Nyampain yang ya memberikan saran. kalau menurut Rani sih setelah kan kemarin di bantuan teman-teman juga kan saran mungkin Dimas tuh lebih lebih peka lagi gitu lah, lebih peka lagi dan lebih memberanikan diri gitu lah, bukan hanya niat saja gitu lah, tapi harus lebih harus memulai gitu lah, memulai untuk melakukan suatu tindakan gitu lah. Karena kalau cuma niat ya sudah niat terus gitu lah, nggak ada yang terwujud gitu lah, belum bagus lah. Oke, terima kasih Bunda Rani. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan Alvaris. Soal apa sih sedikit menambahkan untuk saudara yang kita ini bisa action lagi untuk membantu orang, kita bisa mencontoh teman-teman kita yang bisa lebih action ketika dalam membantu dalam kerjasama. Ketika ada teman kita yang lebih ada kerjasama yang lebih baik, nah itu bisa jadi contoh, jadi semangat kita. Atau kita bertanya kepada dia, gimana sih kalau kamu bisa melakukan hal ini? Nah itu bisa jadi contoh, karena itu sebagai contoh kita biar kita lebih semangat. Karena kalau kita tidak mencontoh yang baik, mungkin kita bisa selalu untuk stuck di situ saja. Tapi kalau kita bisa mencontoh, misalnya ada teman kita yang lebih baik, ketika bekerja sama itu bisa kita jadikan contoh. Atau kita bertanya ke dia, kayak gitu. Iya, terima kasih Alvaris yang sudah memberikan pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Cukup? Cukup ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kakak ada video nih terkait suatu permasalahan yang semoga bisa membantu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Dimas dan Rani. Boleh dibantu? Oke, itulah teman-teman video yang dapat saya tampilkan. Kira-kira dari video tadi siapa nih yang ingin memberikan pendapatnya terkait mengambil pembelajaran dari video tersebut? Sarifah mau coba? Mereka Sarifah ingin memberikan tanggapan terkait video yang sudah kita tonton bersama-sama tadi. Menurut Sarifah itu video tersebut menjelaskan tentang kepedulian, jadi tentang kepedulian kita terhadap sesama. Jika kita memiliki sebuah niat untuk menolong ataupun membantu satu hal itu langsung dilakukan saja tanpa berpikir apapun. Nah, sehingga kita tuh tidak tahu seberapa berpengaruh atau seberapa berdampaknya bantuan kita yang kita berikan kepada seseorang. Jika kita sudah membantu seseorang dengan niat tulus, insya Allah bantuan tersebut bisa memberikan dampak yang besar dan bisa bermanfaat tentunya untuk orang ataupun apapun yang kita bantu tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih Sarifah. Selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Boleh, silakan Dewi. Kalau kita menolong itu tidak usah melihat orang dulu. Itu kalau memang niat menolong itu pasti tidak akan tidak menunjukkan kebenaran. Menolong itu kan Kak, mungkin Pasti akan membawa kebaikan juga. tidak pasti membawa kebaikan bagi kita. Dewi. Selanjutnya bagaimana nih dari Dimas dan Rahmat? Kira-kira kalau dari penyampaian teman-teman tadi dan juga video yang telah ditampilkan, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan atau apa yang bisa kalian pelajari? Boleh? Silakan. Rahmat dulu boleh. Kalau dari Rahmat, alhamdulillah dengan penjelasan teman-teman dan video ini, ternyata kalau mau melakukan kebaikan, mau membantu orang, jangan banyak mikir, jangan cuma ini doang. Karena kita lihat video tadi, ada nih air mancur, langsung kita langsung katakan dapat. Orang ini kalau kita langsung jangan. Karena Dimas boleh ditambah juga nih kalau ketika dibincangnya apa? Coba. Kalau kita video kali ini kita melihat teman kita itu perlu bantuan, terus niat kita itu ingin menolong, segeralah
action. Jadi saudara masih langsung bantuan itu. Jangan menunggu siapa nak ngebantu dia. Soalnya orang itu lain pikiran-pikirannya. Ada yang ingin membantu, terus adalah alasan-alasan lain masing-masing. Nah, kalau kita lah sudah niat kita tuh menolong orang itu atau menolong sama anggota besar tadi, ya kita langsung tolong. Siapa lagi? Masih bukannya Dimas dan Ahmad, berarti setelah ini Dimas dan Ahmad juga ingin mencoba menjadi lebih baik ya tentunya. Kemudian tadi ya, di pertemuan ini juga kita ada permasalahan Aisyah ya. Kita boleh disampaikan kembali Aisyah terkait permasalahannya. Baiklah, terima kasih sebelumnya Kak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang dipermasalahkan. Jadi saya itu punya permasalahan bahwasanya saya itu enggan atau tidak mau membantu orang lain jika orang lain itu bukan membantu saya, karena dalam mindset saya atau pendirian saya itu harus ada timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik, saya mempertimbangkan itu lebih baik saya tidak bisa membantu. Berarti Aisyah tipe yang cuek ya. Kalau misalnya dia belum pernah membantu, ngapain mau membantu? Oke, kira-kira dari permasalahan Aisyah siapa nih yang ingin memberikan pendapatnya? Aisyah mau coba? Ya, silakan. Jadi dari permasalahan Aisyah tadi, menurut Aisyah coba Aisyah itu ganti pola pikirnya. Misalkan kalau kita belum pernah membantu orang, bagaimana orang mau membantu kita? Jadi pola pikirnya diganti, kalau kita membantu orang, maka orang lain juga akan membantu kita. Jadi dibalik pola pikirnya, bukan harus orang dulu, tapi kita dulu yang membantu orang lain. Berarti yang memberikan pendapat silakan Dimas. Nggak mungkin saran dari Dimas itu Aisyah yang memikirkan timbal balik dari seseorang yang kita tolong, tapi kita itu selalu memberikan pertolongan kepada orang. Urusan timbal balik itu Allah yang ngatur. Berarti kita tidak boleh ya cuek kepada siapapun ya. Seperti yang telah kita bahas di sebelumnya, kita jangan pernah pilih-pilih membantu orang lain. Oke. Sebelum kita lanjut, akan juga ada video kembali terkait permasalahan dari Aisyah ya. Jadi boleh ditonton. Video yang dapat saya tampilkan. Kira-kira dari video ini siapa nih yang bisa memberikan pendapatnya? Boleh Rahmat. Kalau Rahmat, kalau lihat dari video tadi, sebenarnya kalau lihat dari awal orang ini sangat cuek sekali. Ada yang kira-kira itu butuh bantuan, seharusnya kalau bisa dibantu sama dia. Tapi ada satu tindakan kecil dari nenek tadi, saya lihat ketika itu ada tindakan kecil yang langsung mengubah orang itu bisa menjadi baik. Nah, benar tadi kata Aisyah, untuk Aisyah yang kita harus lihat bahwa tindakan kecil tadi bisa mengubah orang itu berbuat baik. Dan perbuatan baik itu tidak harus orang yang kita bantu untuk membantu kita, tapi pasti ada orang lain yang bakal membantu kita. Terima kasih Rahmat. Sangat bagus. Ini kira-kira siapa lagi nih yang memberikan pendapatnya? Boleh Al-Faris. Saya akan menanggapi video tadi bahwasanya kita kepada siapapun itu tidak mendapatkan sebuah manfaat kepada siapapun, tetapi ketika ada momen sebuah kebaikan yang berjalan tanpa disadari bahwa seseorang itu bisa membantu dan sengaja membantu ketika segala membantu itu dia mendapatkan manfaat karena membantu diri kedua tadi menghilangkan konflik sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga Sudah bagus sekali juga ya Al-Faris. Terima
kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Jadi bagaimana nih Aisyah terkait pendapat yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman dan juga setelah apa nih yang bisa Aisyah ambil kesimpulannya? Baiklah, sebelumnya terima kasih pada kakak dan teman-teman yang lain yang telah memberikan pendapatnya. Jadi setelah saya mendengar dan juga menonton video yang telah kakak tampilkan, itu ternyata menjadi cuek itu dapat mempengaruhi kita sendiri. Karena setelah menonton video tadi, kan awalnya ada bapak-bapak yang tidak mau, sebenarnya dia tidak mau menyeberangkan diri, tapi karena perbuatannya sendiri itu hampir celaka, dia juga celaka. Jadi insya Allah kedepannya kalau berbicara nanti saya akan peka terhadap apa-apa yang mau dibantu. Karena ternyata kalau kita cuek dan tidak mau membantu orang lain, pura-pura berkeadilan, akhirnya kita memperhatikan diri saya sendiri. Terima kasih kepada Aisyah yang sudah berniat nih dan bagi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kita memang benar teman-teman bahwa kalau kita memiliki sifat cuek, tidak ngobrol, dan ternyata benar segala apapun yang kita itu pasti akan membawa dampak kepada kita. Entah itu dampak yang baik atau dampak yang buruk, itu tergantung dari perilaku kita tadi. Kan pasti kebaikan yang akan kita kita. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti suatu keburukan atau hambatan akan datang menghampiri kita. Oke, tidak terasa maksimal kita sudah bicara ini. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Nanti kita tinggal satu pertemuan lagi ya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.